Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Purnama Dewi dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menyelesaikan penugasan sejarah Indonesia, yaitu cara menjaga keutuhan NKRI agar tetap terjaga. Yang pertama itu kronologi PKI masuk di panggung politik Indonesia. Berawal dari wasiat Presiden Soekarno yang ingin memasukkan PKI ke dalam kabinet, sayangnya wasiat tersebut tidak diterima oleh para pembentukannya. Nama Presiden Soekarno terus mendesak, namun keputusannya tetap sama. Tiba pada tanggal 23 Agustus 1945, pembentukan Partai Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno sebagai partai tunggal tetapi tidak dapat diwujudkan. Kemudian muncul kembali pada 3 November 1945 dan akhirnya berhasil membentuk partai politik baru yang di dalamnya terdapat PKI. Dalam pemilihan anggota DPR pada 29 September 1955, PKI menduduki posisi keempat sekaligus dalam pemilihan anggota Majelis Konstituante. Mendengar penguburan partai politik yang ada kepada staf Angkatan Darat dan Ketua Umum PNI, Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk menetapkan kembali UUD 1945 dengan keputusan Presiden, dan Sekjen PKI juga memerintahkan anggota partainya yang duduk di Majelis Konstituante untuk tidak lagi hadir di Majelis Konstituante. Sampai pada akhirnya terjadi konflik terbuka antara DPR dan Presiden ketika DPR menolak anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut membawa dampak pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno. Pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak, antara lain pimpinan NU dan PNI. Akan tetapi berubah setelah mendapat jatah kursi-kursi NU dalam DPR GR ditambah. Namun pimpinan NU menolak untuk NU bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden memang seluruh kekuasaan negara dengan TNI AD dan PKI di sampingnya. PKI mendukung Soekarno. Pemilihan umum 1955, setelah PKI dapat memperkuat kekuatannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan dari Soekarno. PKI selalu berusaha untuk mendapatkan citra yang baik di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. PKI juga mampu memanfaatkan ajaran Nasakom yang diciptakan oleh Soekarno sebaik-baiknya, sehingga membuat kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat, dan selalu melakukan berbagai cara untuk memperoleh dukungan politik. Usaha yang dilakukan PKI untuk menarik simpati yaitu menggarap isu-isu kerakyatan lalu menerjemahkannya dengan program kerja nyata. PKI memulai pencitraan partainya dengan menyusun interpretasi baru terhadap peristiwa Madiun. Untuk meyakinkan rakyat pedesaan, PKI memainkan isu kemiskinan dan cengkraman asing atau perekonomian untuk tingkat nasional. Sementara di daerah, terutama dekat dengan perkebunan, isu agraria jadi jualan utama, dan di desa-desa selain menjanjikan pembagian tanah, aktivitas PKI giat mengadvokasi penggarap liar di daerah sekitar perkebunan. Selanjutnya latar belakang G30 SPKI. Pembentukan angkatan kelima ini adalah gagasan Menlu China Chou En-lai ketika mengunjungi Jakarta pada tahun 1965. Gagasan itu menjadi alasan bagi pemimpin PKI dalam memperkuat pertahanan dan terus mendesak pembentukan angkatan kelima tersebut. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangat baik dan menganggap bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalis agama dan komunis atau Nasakom. Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia mendekatkan Soekarno dengan PKI sehingga dapat menjelaskan mengapa para tentara menggabungkan diri dalam gerakan 30S atau Gestok, dan juga menjadi penyebab PKI menculik para tentara petinggi Angkatan Darat. Pembunuhan para perwira Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang penting pada sekitar bulan September tahun 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasikan ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya, dampak peristiwa G30 SPKI bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
yaitu pertama, kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Kedua, kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. Ketiga, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Keempat, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap mendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunis purge. Lalu sikap yang harus dimiliki pelajar berdasarkan pengalaman peristiwa G30 SPKI, yaitu pertama, menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah dan keluarga. Kedua, menyayangi dan saling menghormati antar sesama guru dan semua karyawan sekolah. Ketiga, bergaul dengan sesama teman tanpa saling mengejek suku, agama, ras, dan golongan.